Densu biayai tes DNA Resa, isu liar atau fakta mengejutkan. Podcast Denny Sumargo hari ini kedatangan tamu tak terduga, Resa dan Denada. Netizen bertanya-tanya, untuk apa Denada hadir di tengah kemelut tes DNA ini? Kita punya bocorannya. Pastikan kalian nonton sampai habis untuk tahu benang merahnya. Dunia maya kembali diguncang oleh sebuah tajuk yang tidak hanya memancing rasa ingin tahu, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dalam. Kabar bahwa Denny Sumargo, sang pebasket sombong yang kini bertransformasi menjadi raja podcast Indonesia, berniat membiayai tes DNA untuk sosok bernama Resa, meledak seperti bom waktu di tengah ketenangan industri hiburan. Ini bukan sekedar berita gosip receh yang lewat begitu saja di beranda media sosial. Ini adalah narasi tentang pertaruhan nasib, pencarian jati diri, dan uluran tangan yang tak terduga. Publik dibuat terhenyak, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik layar studio Cuek Hatbang. Apakah Resa berada dalam kondisi finansial yang begitu terjepit hingga membutuhkan bantuan pihak luar untuk sebuah prosedur medis yang krusial? Ataukah ini adalah inisiatif murni dari Densu yang merasa terpanggil jiwanya? Spekulasi liar merayap ke setiap sudut kolom komentar, menciptakan debat panas antara mereka yang skeptis menganggap ini demi AdSense dan mereka yang percaya bahwa hati Densu memang tergerak. Frasa Densu biayai tes DNA bukan lagi sekadar kalimat, melainkan simbol harapan bagi seseorang yang mungkin sedang mencari pengakuan di tengah dunia yang kejam. Ketegangan semakin terasa, karena belum ada konfirmasi resmi, membiarkan imajinasi publik bermain liar tentang drama apa yang akan tersaji. Untuk memahami mengapa berita ini begitu menggemparkan, kita harus memutar waktu ke belakang dan menyelami luka lama yang pernah dirasakan oleh Denny Sumargo sendiri. Publik tentu belum lupa bagaimana pria ini pernah hancur lebur, dituduh, dicaci, dan dipojokkan oleh isu serupa bertahun-tahun silam. Densu tahu betul rasanya hidup dalam bayang-bayang keraguan, di mana status biologisnya dipertanyakan dan harga dirinya diinjak-injak oleh opini publik yang belum tentu benar. Ketika kata tes DNA muncul di hadapannya, itu bukan sekadar istilah medis, melainkan sebuah pemicu memori kelam sekaligus panggilan jiwa. Tindakan Densu yang dikabarkan ingin membiayai tes DNA Resa ini bisa dibaca sebagai bentuk sublimasi dari traumanya sendiri. Ia tidak ingin orang lain merasakan kepedihan dan ketidakpastian yang pernah membelenggunya. Ada resonansi emosional yang kuat di sini, seolah Densu ingin berkata kepada dunia, "Aku pernah ada di posisi itu, dan aku tidak akan membiarkanmu sendirian." Bantuan finansial ini mungkin hanyalah puncak gunung es dari dukungan moral yang ia berikan. Ini adalah tentang seorang penyintas yang kembali ke medan perang, bukan untuk bertarung bagi dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi perisai bagi orang lain yang sedang terluka. Siapakah Resa dalam narasi besar ini? Ia kini berdiri di tengah sorotan lampu tembak, bukan sebagai selebritas yang sedang memamerkan prestasi, melainkan sebagai manusia biasa yang sedang mencari sebuah validasi absolut. Isu tes DNA selalu membawa serta bagasi emosional yang berat, pengakuan orang tua, hak waris, atau sekadar ketenangan batin tentang asal-usul diri. Jika benar Resa membutuhkan bantuan dana untuk tes ini, hal tersebut menyiratkan sebuah urgensi yang menyedihkan. Bayangkan beban psikologis yang harus ditanggungnya, keraguan yang menggerogoti setiap malam, ditambah dengan ketidakmampuan finansial untuk mengakhiri mimpi buruk tersebut. Kedatangannya ke podcast Denny Sumargo mungkin adalah langkah terakhir, sebuah Hail Mary atau upaya pamungkas untuk mendapatkan keadilan. Resa tidak hanya membawa tubuhnya ke kursi panas podcast itu, tetapi ia membawa serta seluruh harapan, ketakutan, dan doa agar kebenaran segera terungkap. Di mata publik, Resa kini menjadi protagonis dalam drama kehidupan nyata yang penuh teka-teki, menanti apakah takdir akan berpihak padanya melalui perantara tangan Denny Sumargo. Seringkali kita lupa bahwa kebenaran di dunia modern ini memiliki harga yang harus dibayar secara harfiah. Tes DNA bukanlah prosedur murah yang bisa dilakukan sembarang orang di klinik pinggir jalan. Biayanya bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah, tergantung pada kompleksitas dan validitas hukum yang dibutuhkan. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin kecil, namun bagi mereka yang sedang terhimpit ekonomi, itu adalah tembok raksasa yang tak tertembus. Disinilah letak heroisme dari rumor Densu biayai tes DNA. Ini bukan sekedar memberi uang jajan, ini adalah memberikan akses terhadap keadilan yang sebelumnya terkunci rapat karena faktor ekonomi. Jika Densu benar-benar merogoh kocek pribadinya, ia sedang membeli kunci untuk membuka kotak Pandora kehidupan Resa.
Tindakan ini menyoroti ketimpangan sosial di mana akses terhadap pembuktian biologis seringkali menjadi privilese orang berduit. Narasi ini mengubah pandangan kita tentang peran seorang content creator kaya raya, dari yang sekedar pamer kemewahan menjadi sosok yang mendistribusikan sumber dayanya untuk memecahkan masalah real yang dihadapi tamunya. Uang Densu di sini bertransformasi menjadi alat pembebasan bagi Reza. Tepat ketika kita mengira drama ini hanya milik Densu dan Reza, muncul nama ketiga yang sama sekali tak terduga, Denada. Kehadiran penyanyi senior dengan rekam jejak bersih dan citra wanita tangguh ini mengubah peta spekulasi secara drastis. Mengapa Denada ada di sana? Apakah ia memiliki hubungan darah dengan Reza? Ataukah ia hanya kebetulan menjadi tamu di segmen berbeda? Tanda pipe dalam judul yang beredar menyiratkan adanya korelasi atau setidaknya kedekatan waktu dalam pembahasan masalah ini. Denada dikenal sebagai simbol kekuatan ibu, wanita yang bertarung habis-habisan demi kesehatan anaknya. Auranya adalah aura pelindung. Kehadirannya di samping Reza bisa diartikan sebagai bentuk dukungan moral dari seorang wanita yang mengerti arti perjuangan hidup mati. Atau mungkin ada rahasia masa lalu yang menghubungkan mereka bertiga dalam satu jalinan takdir yang rumit. Masuknya Denada menambah lapisan kedalaman emosional pada episode ini, menjanjikan perspektif yang lebih bijaksana, lebih tenang namun tetap tajam di tengah badai isu tes DNA yang mengguncang. Bayangkan atmosfer di dalam studio podcast tersebut saat rekaman berlangsung. Di satu sisi ada Denny Sumargo dengan gaya investigatifnya yang blak-blakan namun penuh empati. Di sisi lain ada Reza yang mungkin duduk dengan gelisah, membawa beban masalah yang berat. Dan di sana ada Denada, sosok yang tenang namun memiliki sorot mata tajam penuh pengalaman. Dinamika interaksi antara ketiga manusia ini dipastikan akan menciptakan magic yang jarang terjadi di tontonan biasa. Percakapan tidak akan sekedar tanya jawab, itu akan menjadi sesi terapi massal. Densu mungkin akan menekan untuk mencari kejujuran, Reza akan menumpahkan kerentanan, dan Denada akan menjadi penyeimbang, suara akal sehat dan kasih sayang di tengah ketegangan. Pertukaran energi di ruangan itu pasti sangat intens. Setiap helaan napas, setiap jeda kalimat, dan setiap tetes air mata yang mungkin jatuh akan terekam jelas oleh kamera, menjadi saksi bisu dari sebuah momen kejujuran yang telanjang. Ini bukan sekedar talk show. Ini adalah panggung sandiwara kehidupan tanpa naskah, di mana ketiga aktornya mempertaruhkan reputasi dan perasaan mereka secara langsung. Lebih dalam menyoroti peran Denada, kita bisa melihat bahwa ia mungkin diposisikan sebagai ibu pertiwi dalam konteks podcast ini. Reza yang sedang rapuh membutuhkan sandaran yang kokoh, dan Denada adalah personifikasi dari kekokohan itu. Jika Densu memberikan dukungan material berupa biaya tes DNA, maka Denada sangat mungkin memberikan dukungan spiritual dan mental. Denada telah melewati neraka pribadinya saat mendampingi putrinya sakit, dan ia selamat. Pengalaman itu memberinya otoritas untuk berbicara tentang cara bertahan hidup saat dunia seakan runtuh. Nasihat-nasihat yang keluar dari mulut Denada untuk Reza diprediksi akan menjadi highlight yang viral. Kata-katanya akan dikutip ulang oleh ribuan akun motivasi. Kehadirannya bukan pelengkap penderita, melainkan pilar utama yang mencegah Reza ambruk sebelum hasil tes DNA itu keluar. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap masalah berat, manusia membutuhkan dua hal, solusi logis, uang atau tes yang ditawarkan Densu, dan kekuatan batin yang ditularkan oleh sosok seperti Denada. Sementara rekaman mungkin sudah selesai, di luar sana, jutaan netizen Indonesia sedang dalam mode siaga 1. Berita ini telah mengaktifkan insting detektif dari para pengguna media sosial. Mereka mulai menggali jejak digital Reza, mencari foto-foto lama, mencocokkan kemiripan wajah, hingga membuat teori konspirasi tentang siapa ayah atau keluarga asli yang sedang dicari. Antusiasme ini bukan tanpa alasan. Masyarakat kita memiliki obsesi kultural terhadap kejelasan silsilah dan drama keluarga. Kolom komentar di akun gosip dan YouTube Densu sudah penuh dengan doa, hujatan, hingga analisis pseudosains. Ada yang memuji Densu setinggi langit, menyebutnya The Real Sultan yang menggunakan hartanya di jalan kebaikan. Ada pula yang mencurigai Reza hanya mencari panggung. Kegaduhan ini adalah bukti betapa kuatnya personal brand Denny Sumargo dan betapa sensitifnya isu yang diangkat. Setiap detik menuju penayangan video adalah siksaan rasa penasaran bagi mereka yang sudah terlanjur terinvestasi secara emosional pada cerita ini. Podcast Denny Sumargo kini telah berevolusi menjadi lebih dari sekadar saluran hiburan.
Ia telah menjadi semacam Mahkamah Agung tidak resmi bagi selebritas Indonesia untuk mencari keadilan atau membersihkan nama. Ketika Ressa dan Denada memilih duduk di sana, mereka tahu konsekuensinya. Mereka menyerahkan narasi hidup mereka untuk dihakimi oleh publik. Namun mereka juga tahu bahwa Densu adalah hakim yang adil. Studio dengan latar gelap dan pencahayaan minimalis itu seolah dirancang untuk memaksa kejujuran keluar dari tempat persembunyiannya. Di sanalah topeng-topeng pencitraan biasanya dilepas. Dalam kasus tes DNA Ressa ini, podcast Densu menjadi satu-satunya tempat yang dianggap kredibel untuk mengumumkan niat tersebut. Jika mereka bicara di acara TV biasa, mungkin akan dianggap gimmick. Tapi di Curhat Bang, nuansanya menjadi sakral. Kesediaan Densu membiayai tes tersebut di hadapan kamera juga menjadi kontrak sosial yang mengikat. Ia tidak bisa mundur dan Ressa tidak bisa berbohong. Ini adalah level transparansi tertinggi dalam dunia content creation. Semua elemen drama ini, uang, darah, air mata, dan popularitas bermuara pada satu titik, hari ini. Kata hari ini dalam judul tersebut adalah janji yang mengikat. Penonton tidak sabar menunggu tombol upload ditekan. Apakah kita akan melihat adegan Densu menyerahkan amplop berisi uang? Apakah kita akan melihat Ressa menangis terseduh-seduh di pelukan Denada? Atau justru akan ada pengakuan mengejutkan bahwa tes DNA itu sudah dilakukan dan hasilnya akan dibacakan secara langsung? Ketegangan ini nyata. Ribuan orang merefresh halaman YouTube. Bagi Ressa, hari ini adalah penentuan nasib masa depannya. Bagi Denada, ini adalah hari pembuktian empatinya. Dan bagi Denny Sumargo, ini adalah hari di mana ia sekali lagi membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar YouTuber, melainkan manusia yang peduli pada manusia lain. Apapun hasilnya nanti, episode ini dipastikan akan mencetak sejarah baru dalam jagat digital Indonesia. Sebuah kisah epik tentang pencarian asal-usul yang difasilitasi oleh solidaritas tanpa batas. Siapkan tisu, siapkan hati, karena kebenaran akan segera terungkap.